Ya. Dari hari-hari yang lalu kita bicara mengenai kita orang-orang yang menerima kasih karunia dari Allah, yaitu apa? Anugerah Allah, saudara. Ya, kita sebutnya karya terbesar dalam hidup kita, ya, harta yang tak ternilai, ya, karya terbesar, ya, dalam hidupku, ya, pengorbanan Kristus. Itu harta yang tak ternilai, bukan? Itu anugerah. Nah, saudara tahu kenapa dan bagaimana anugerah ini benar-benar mengambil nilai yang tinggi dalam hidup kita? Kita hanya dapat mengerti itu ketika kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipanggil, ya, dari cara hidup kita yang lama, saudara. Dari gaya hidup kita yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 tadi malam kita bahas, dari cara hidup kita yang sia-sia. Dalam bahasa aslinya disebut kosong dan percuma. Ya, satu kehidupan, gaya hidup yang lama, yang sia-sia, ya, yang kosong dan percuma, untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam terangnya yang ajaib. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 katakan ke dalam terangnya yang ajaib. Apa itu, saudara? Satu kehidupan yang tidak percuma. Jadi dari kehidupan yang percuma, saudara, kepada satu kehidupan yang tidak percuma. Ya, Filipi 2 ayat 16 katakan bahwa di mana kehidupan yang satu hari nanti engkau dapat bermegah, yaitu pada hari Kristus. Di mana engkau tidak percuma bersusah-susah, engkau tidak percuma berjuang. Engkau tidak percuma berjuang, engkau tidak percuma bersusah-susah. Amin. Itu ketiga, engkau bermegah, katanya, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, kita dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Itu apa, saudara? Yaitu ketika saya dan saudara satu hari nanti bermegah pada hari Kristus. Engkau tidak percuma berjuang, engkau tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2 ayat 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah itu juga berarti kita dipanggil, saudara, keluar dari mana? Dari keadaan kita yang lama di dalam kegelapan, di dalam belenggu, saudara, kegelapan. Kita dilepaskan dari belenggu kegelapan. Dilepaskan. Tidak lagi di dalam perhambaan kegelapan itu. Tidak ada lagi di dalam belenggu kuasa kegelapan itu. Yaitu, saudara, hukum dosa dan hukum maut. Kita dipindahkan, ya, kita dilepaskan dari dalam belenggu itu dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika saya dan saudara sadar sepenuh-penuhnya bahwa saya dan saudara sudah menerima anugerah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai. Wah, saudara bayang, sadar, masuk dalam kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa kita sudah menerima anugerah itu. Maka, saudara, bagi saya dan saudara, itu artinya ada terbuka satu kesempatan, satu peluang, saudara, untuk bertumbuh menjadi manusia, menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Kita punya peluang, kita punya kesempatan. Orang yang ada di dalam kerajaan kegelapan dikatakan mereka tidak kenal jalan damai. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka menyeleweng. Mereka tidak punya akal budi, katanya. Mereka tidak berakal budi. Mereka tidak ada yang baik, saudara. Tetapi kalau ada di antara saya dan saudara, kalau kita semua ini sadar sepenuhnya bahwa kita menerima anugerah, maka itu artinya kesempatan. Itu peluang bagi kita untuk apa? Menjadi kesukaan Bapa, ya, menyenangkan hati. Ketika itulah, saudara bisa bayangkan, itu tidak mudah, kan? Pada saat kita berkata, aku mau menyenangkan hatimu,
Aku mau menjadi kesukaan bagimu. Saudara, kita sebenarnya menyingkirkan banyak hal dalam hidup ini. Keinginan, cita-cita, obsesi kita, saudara, kita singkirkan. Kita singkirkan. Dan kita ambil satu tekad. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan. Ya seperti lirik lagu ya, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Emas itu berkualitas tinggi, dimurnikan seperti emas. Dan dengan demikian, ketika kita punya tekad bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu, pasti serta-merta kita bisa berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Saudara bisa nyanyikan refnya sambil saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini, bahwa kita, ketika kita sudah menerima anugerah Kristus, maka kita memiliki satu kesempatan, hak istimewa untuk menjadi kesukaan Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan, Tuhan, bentuklah aku. Berkata itu, Allah yang sama yang putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan saudara tahu, selama Yesus ada di dunia ini, segala yang Yesus lakukan adalah untuk menyenangkan Bapa yang mengutusnya itu. Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, kamu tidak tahu, ya, kamu tidak tahu apa yang ku maksudkan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus menyenangkan Bapanya dengan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, Yesus sekarang telah naik ke surga. Dan Yesus ada di surga. Tetapi di bumi ini, saudara, ada orang-orang yang dikatakan sebagai saudara-saudara Yesus. Yesus berkata, sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan. Roma 8 ayat 28 ya, katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di bumi ini ada saudara-saudara Yesus. Ya. Engkau adalah orang-orang yang dipilihnya. Engkau dipanggil untuk menjadi serupa, ya, dengan gambar anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah yang membawa kita ke dalam kerajaan Kristus memberi kita kesempatan, ya, untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Nah, saudara, kalau demikian mestinya, jadi ingat lagi-lagi, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, saudara ya. Jadi mestinya saudara, kerinduan, kecintaan kita, keinginan kita, obsesi-obsesi kita adalah bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar menyukakan dan menyenangkan Bapa. The way we think, cara kita berpikir, cara kita merespon keadaan, cara kita memperlakukan sesama, ya. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah mereka yang telah berhenti dari mencari kesukaan bagi dirinya sendiri. Pasti mereka sedang dalam proses Tuhan. Yesus sudah di surga, tapi di bumi ini ada orang-orang yang telah menemukan jejak Tuhan.
jejak-jejakmu sempurna. Ya, mestinya kita mengikuti jejak-jejak Tuhan tersebut. Dan saudara, kita adalah manusia yang telah menemukan jejak Tuhan itu. Amin. Ya, yang masih berkesempatan untuk diubahkan. Kita diberikan hak istimewa exousia. Ada jaminan Roh Kudus, ya. Maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan berharga ini, saudara, ya. Kita tidak menyesal, ya. Karena jika suatu saat nanti, saudara, kita ingin kembali mengulang waktu, kembali di bumi ini seperti kisah Lukas 16, orang kaya itu, saudara. Tidak bisa, saudara. This is the time. Sekarang inilah waktunya. Waktu ini singkat, kata Paulus. Kiranya Tuhan menyalakan gairah itu di dalam hati kita. Nyalakan gairah di dalam hati kita. Itu bagus tuh lagu itu, ya. Tuhan Bapa nyalakan gairah. Gairah bagaimana menjadi manusia yang menyukakan hati Bapa, ya. Manusia yang menjadi kesukaan hati Bapa dan berkata, engkaulah gairah hidupku, ya. Boleh saudara ulang-ulang setiap hari, kan? Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya engkaulah kehidupanku. Ya. Tidak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya engkaulah bahagia. Hari demi hari kita dibaharui, saudara, ya. Dan kita bisa berkata, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa, membahagiakan hatimu Bapa. Saudara, kita menyingkirkan keinginan, cita-cita, obsesi, segala hal, banyak, untuk bisa datang kepada Tuhan dan berkata, hanya engkaulah gairah hidup. Tuhan pasti mendengar. Bagi dia, itulah hal yang terindah yang ingin dia buat dalam hidup saya dan saudara. Saudara adalah satu dari sekian ratus juta jiwa, ya, di Indonesia, dari sekian miliar manusia di muka bumi, ya. Tuhan temukan menjadi orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala, seperti matahari, saudara, di kerajaan Bapa, yang menarik hati Bapa. Kecantikan, kekayaan, gelar, kedudukan, kehormatan, keelokan, atau nilai lebih apapun yang kita miliki, saudara, tidak ada artinya jika kita tidak menjadi kesukaan hati Allah, tidak menjadi penghiburan bagi hatinya, saudara. Saudara, jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal bahwa ternyata semua keberhasilan, semua pesta, semua kemegahan, semua kebahagiaan di bumi ini hanyalah mimpi buruk yang kekal, saudara. Karena tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sebab kita hanya menikmati semua keberhasilan, kekayaan, kelimpahan, dan semua nilai lebih yang kita miliki itu hanya untuk kesenangan pribadi kita. Dan mestinya, saudara, kita berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Itu juga bisa berarti terkutuk dan terlaknatlah aku kalau aku tidak menjadi kesukaan hati Allah. Kita mau nekat apa sih sebenarnya? Apa yang kita mau capai? Mestinya tidak ada lagi yang kita mau capai kecuali mengubah hidup kita untuk menjadi seorang yang menyukakan hati Allah, yang menjadi penghiburan di hati Tuhan. Ya, saudara, melalui hidup kita. Kemudian kita mengubah sesama untuk mengalami perubahan seperti yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, pria, wanita, tua, muda, Tuhan bisa mengubah kita. Selama kita mau diubah, relakan diri,
Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tapi kita cukup berkata, Tuhan, aku mau, tolong aku Tuhan. Yang satu ini kita persoalkan, kita perkarakan setiap hari. Artinya kita memang serius Tuhan, untuk ikut, untuk rela dibentuk, untuk diubahkan. Ya, memang setiap hari, saudara, kita punya banyak persoalan. Kita membutuhkan kekuatan, kekuasaan, mujizat Tuhan untuk yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tetapi lebih dari semua yang kita butuhkan, ketidakmustahilan dari Allah adalah perubahan untuk menjadi manusia yang menyukakan hati Allah. Ketidakmustahilan dari Allah adalah perubahan untuk menjadikan kita manusia yang menyukakan hati Allah. Jadi, bagaimana kita melihat persoalan-persoalan ini? Itu seperti tidak ada artinya, sudah. Percayalah. Dia mengalami degradasi yang jauh ke bawah. Sementara kita sedang bergerak jauh ke atas. Semakin memiliki pikiran, ya, memperkarakan hal-hal yang di atas. Saudara, kita tidak akan melihat lagi persoalan-persoalan ini menjadi sesuatu yang mencekam, saudara, ya. Apakah kita menikah atau tidak, punya anak atau tidak, miskin atau kaya, punya kedudukan atau tidak, terhormat atau tertindas. Suatu hari kita akan melihat bahwa semua itu tidak ada artinya. Sebab ternyata yang namanya bernilai di hadapan Allah itu hanya mereka yang menjadi kesukaan Allah. Maka kita jangan sombong, ya saudara, ya. Kita jangan tinggi hati, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Kita nothing, saudara, ya. Tapi kita menjadi someone, menjadi seseorang, saudara, kalau kita menjadi kesukaan di hadapan Bapa. Orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Dunia telah merusak dan menyesatkan kita dengan banyak hal. Namun Tuhan begitu lembut. Dia tidak memaksa kita. Dia berkata, belajar daripada aku, ya, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Saudaraku, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita tidak berbalik dari sekarang, kita tidak menyadarinya dari sekarang, kita celaka, saudara, ya. Firman Tuhan berkata, waktu ini singkat. Waktu ini singkat. Hari-hari ini jahat. Saudara bisa bayangkan, ya, metafora itu. Hari-hari ini singkat. Hari-hari ini jahat, saudara, ya. Jangan sampai kita sudah terlalu rusak sampai tidak sanggup untuk berkata tidak untuk menyenangkan diri sendiri. Saya ulang, saudara, ya. Jangan sampai kita sudah terlalu rusak sampai tidak sanggup untuk berkata tidak kepada hal-hal untuk menyenangkan diri sendiri. Kayak, memang gue perlu ini, memang seharusnya gue perlu ini, memang ini harus, saudara. Jangan sampai kita sudah terlalu jauh ke sana sampai kita tidak mampu berkata tidak untuk hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Sudah jadi addicted, saudara. Terlanjur tercandu. Kita tercandu setiap hari untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dari soal kecil sampai soal yang besar, sampai kemarahan pun kita nikmati saja. Oh, kebencian, dendam kita nikmati, saudara. Wah, saudara, baru saudara, tangan ini, saudara. Waduh, cepat sekali tuh, untuk menjadi alat untuk membuat diri kita ini objek, ya, kesenangan, saudara, ya. Dan yang mengerikan, saudara, kita kelihatan baik-baik, normal, bermartabat di mata manusia. Padahal kita tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Tidak melakukan hal-hal yang tepat, tindakan yang tepat, yang Allah kehendaki. Saudara, di akhir renungan kita malam hari ini saya mau berkata, semua kita ini menunggu waktu, ya. Kita sedang antri, ya. Terbujur kaku, ya. Nafas meninggalkan raga, saudara, lalu menghadap Tuhan. Di situ
akan terlihat seberapa kita punya ketepatan hidup, saudara. Ya, dan sejujurnya banyak di antara kita seperti orang sakit, saudara, yang sudah akut dan stadium akhir. Kita sudah terlalu terbelenggu di dalam hal yang menyeret kita masuk ke dalam menyenangkan diri sendiri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Allah mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau merelakan diri. Katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga semuanya akan ditambahkan kepada. Dengan kata lain, kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan kerajaannya. Maka kita akan dibawa ke dalam satu pembaharuan tanpa batas. Yaitu memiliki satu cara pandang yang menyingkirkan hal-hal yang menyeret kita terbelenggu dengan dunia. Dan menjadikan Bapa adalah kerinduan kita satu-satunya. Hal inilah yang menyukakan hatinya, hati Bapa di surga. Sampai satu hari nanti, saudara dan saya berjumpa dengan dia. Dan dia berkata, Yesus sendiri berkata, aku akan mengaku namamu di depan Bapakku. Aku tidak akan menghapus namamu dari buku kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namamu di depan Bapakku. Haleluya. Terpujilah Kristus. Itulah orang-orang yang menang di dalam kehidupan perjalanan iman. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap kebenaran yang kami boleh dengarkan. Firman yang hidup. Pesan dari Tuhan sendiri. Biarlah kami semakin hari boleh masuk ke dalam satu pembaharuan roh kami yang membawa kami untuk terpisah dari dunia ini dan menjadikan Tuhan satu-satunya kegairahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus, aku mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat dibawa ke dalam perhentian. Di dalamnya kami menikmati kelegaan. Ada air sumur-Mu yang boleh terus mengalir. Yang tidak pernah berhenti. Yang meluap, melimpah keluar. Sehingga kami dapat menikmati, bersorak di atas setiap keadaan kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau alirkan malam hari ini. Keluar masuk kami Tuhan akan pelihara. Engkau akan berjaga-jaga di setiap benteng-benteng kemah hidup kami Tuhan. Menjadi kekuatan-kekuatan yang selalu diperbaharui sampai akhir. Satu hari nanti berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Saudara yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin.